Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Putri Strawberry dan Kerajaan Berryland. Hati Manis Putri Strawberry. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Putri yang manis dari Istana Merah. Di lembah hijau yang dikelilingi gunung dan ladang bunga, berdirilah Kerajaan Berryland, negeri kecil yang terkenal karena kebun stroberinya yang luas dan harum. Setiap pagi, udara di sana dipenuhi aroma manis buah stroberi matang, seolah seluruh dunia tersenyum bersama musim semi yang abadi. Di pusat negeri itu berdiri Istana Merah, tempat tinggal Putri Strawberry, gadis muda berambut merah muda dan mata secerah fajar. Ia dikenal bukan karena kemewahan gaunnya, melainkan karena hatinya yang lembut dan senyumnya yang menenangkan. Tiap pagi, ia berjalan di taman istana sambil membawa keranjang kecil, memetik stroberi segar, dan berbicara lembut pada tanaman. "Selamat pagi, Bunda Stroberi," katanya sambil menyentuh daun-daun hijau yang basah oleh embun. Setiap ucapannya membuat tanaman tampak lebih hidup, karena konon, suara Putri Strawberry membawa berkah bagi tanah Berryland. Para pelayan yang melihatnya hanya bisa tersenyum kagum. Mereka percaya kesuburan kerajaan bukan hanya dari tanahnya, melainkan juga dari hati manis sang putri. Ketulusannya menyebar seperti aroma buah yang selalu ada di udara. Sore hari, Ratu datang menghampiri putrinya yang masih berada di taman. "Anakku," ucapnya lembut, "kau terlalu sering berada di sini. Tidak takut panas?" Putri Strawberry menggeleng sambil tersenyum. "Aku suka berada di antara stroberi, Ibu. Selama mereka tumbuh, rakyat akan bahagia." Sang ratu menatap anaknya dengan rasa bangga bercampur cemas. Pandangannya kemudian terarah pada satu pohon stroberi besar di tengah taman. Buahnya berwarna merah menyala dan bersinar lembut saat terkena cahaya senja. "Itulah stroberi ajaib, penjaga kehidupan Berryland," bisik sang ratu. "Selama buah itu bersinar, negeri ini akan hidup. Tapi bila cahayanya padam, semuanya akan ikut layu." Putri Strawberry menatap buah itu dengan kagum dan penasaran. Di hatinya muncul perasaan aneh, seolah buah itu memanggilnya. Ia merasakan kehangatan lembut yang mengalir di dadanya. Malam pun turun. Dari jendela kamarnya, Putri Strawberry memandangi taman yang berkilau di bawah cahaya bulan. Stroberi ajaib itu masih bersinar, namun kali ini cahayanya tampak sedikit redup. Ia memegang dadanya, merasa jantungnya berdebar cepat tanpa alasan. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda, seolah angin membawa pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan begitu, kisah manis nan berani dari Putri Strawberry pun perlahan dimulai. Rahasia di Taman Stroberi. Malam di Berryland biasanya tenang, dengan bintang-bintang bersinar seperti gula di langit biru tua. Namun malam itu terasa lain. Angin berembus pelan membawa aroma stroberi yang lebih tajam dari biasanya, dan cahaya stroberi ajaib di taman tampak semakin redup. Putri Strawberry tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Ia memandangi jendela kamarnya, menatap taman yang disinari bulan pucat. Dalam hati kecilnya, ia mendengar sesuatu seperti bisikan lembut, suara yang memanggil namanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jubah tipis berwarna merah muda dan melangkah diam-diam keluar dari kamarnya. Suara kakinya nyaris tak terdengar di lantai batu istana. Ia berjalan melewati koridor panjang, menuruni tangga,
hingga tiba di taman yang dipenuhi cahaya malam. Taman itu tampak tenang, namun udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Stroberi-stroberi di sekitar pohon besar menunduk seolah ketakutan. Putri Strawberry melangkah perlahan mendekat ke pohon raksasa tempat stroberi ajaib tumbuh. Cahaya merah dari buah itu berdenyut lemah, seperti lilin hampir padam. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Putri Strawberry. Putri itu tertegun. Siapa? Siapa yang memanggilku? Dari dalam cahaya stroberi ajaib, muncul bayangan lembut berbentuk wanita kecil bersayap. Tubuhnya bercahaya merah dan transparan, matanya berkilau seperti biji stroberi. Aku Ruby, roh penjaga stroberi ajaib, ujarnya lembut. Aku telah menjaga kehidupan Berilan selama ratusan tahun. Putri Strawberry menatapnya dengan takjub. Roh penjaga? Mengapa kau memanggilku malam ini? Ruby menunduk, wajahnya tampak muram. Karena cahaya stroberi ajaib semakin melemah. Ada kekuatan gelap yang datang dari utara, berusaha mencuri kehidupan negeri ini. Hanya pewaris sejati yang bisa melindunginya, dan itu adalah dirimu, Putri. Putri Strawberry memegang dadanya, merasa campuran takut dan tak percaya. Tapi aku hanya seorang gadis yang merawat kebun. Aku tidak punya kekuatan seperti penyihir. Ruby tersenyum lembut. Kekuatan sejati bukan dari sihir, melainkan dari hati. Kau memiliki cahaya yang sama dengan buah ini, cahaya kasih dan keberanian. Itulah yang akan menyelamatkan Berilan. Putri Strawberry menunduk, mencoba memahami kata-kata itu. Bagaimana aku bisa menolong? Apa yang harus kulakukan? Sebelum Ruby menjawab, angin dingin berhembus dari arah utara. Pohon-pohon bergoyang, bunga-bunga berguguran, dan sekelebat bayangan hitam melintas di langit. Stroberi ajaib bergetar hebat, dan sinarnya padam sesaat sebelum menyala kembali dengan lemah. Ruby memeluk dirinya sendiri, wajahnya ketakutan. Ia sudah datang, kekuatan gelap itu sudah mulai bergerak. Putri Strawberry menatap langit yang mulai diselimuti kabut hitam. Ia mengepalkan tangan kecilnya. Kalau begitu, aku tak akan diam saja. Aku akan melindungi Berilan, apapun yang terjadi. Ruby menatapnya dengan haru, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul kristal kecil berbentuk stroberi yang bersinar merah muda. Simpan ini, Putri. Kristal ini akan membimbingmu menemukan sumber cahaya sejati. Kristal itu melayang perlahan ke arah Putri Strawberry dan menempel di dadanya, menyatu dengan cahaya lembut yang berasal dari hatinya. Angin berhenti. Malam kembali tenang. Tapi Putri Strawberry tahu, ketenangan itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Ia memandangi stroberi ajaib yang kini bersinar redup dan berbisik, "Aku berjanji akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan Berilan layu." Dan sejak malam itu, perjalanan panjang Putri Strawberry pun dimulai. Bayangan hitam dari utara. Keesokan paginya, langit Berilan tampak berbeda. Biasanya cerah dan biru seperti permata, namun kali ini terlihat kelabu dengan awan berat menggantung di atas istana. Udara yang semula hangat berubah dingin, dan aroma manis stroberi tergantikan oleh bau tanah lembab yang asing. Putri Strawberry berdiri di balkon kamarnya, menatap jauh ke utara. Di sana, di balik pegunungan es, tampak kabut gelap menjalar perlahan ke arah negeri mereka. Ia teringat kata-kata Ruby tentang kekuatan jahat yang datang dari utara. Saat ia termenung, suara langkah kaki lembut terdengar di belakangnya. Itu Raja Berilan, ayahandanya yang bijaksana.
Ia mengenakan jubah merah berhiaskan simbol daun stroberi dan membawa gulungan peta tua. "Anakku," ucapnya serius, "angin utara membawa kabar buruk. Para pengintai melaporkan adanya gerakan aneh di wilayah Blackthorn." "Blackthorn?" Putri Strawberry menoleh. "Itu kerajaan di sisi utara, bukan? Tempat yang dulu ditinggalkan karena tanahnya tandus." Sang raja mengangguk perlahan. "Benar. Namun kini ada seseorang yang memerintah di sana, penyihir wanita bernama Nera Blackthorn. Dulu dia adalah penyihir kerajaan yang diusir karena menggunakan sihir gelap untuk membuat tanaman tumbuh dengan darah, bukan air. Kini ia menaruh dendam pada Berilan." Putri Strawberry terdiam. Bayangan wajah Ruby semalam melintas di pikirannya. Kekuatan gelap dari utara, jadi itu dia. Dia menginginkan stroberi ajaib, lanjut sang raja. Karena hanya buah itu yang mampu menghidupkan kembali tanah mati miliknya. Jika berhasil merebutnya, Berilan akan kering dan tak akan tumbuh satu pun buah lagi. Ratu yang sejak tadi berdiri di sisi raja menggenggam tangan Putri Strawberry dengan lembut. "Kau tidak perlu khawatir, sayang. Kami akan memperkuat penjagaan taman istana. Kau cukup beristirahat dan tidak keluar sendirian." Namun Putri Strawberry hanya menatap keluar jendela. Di hatinya ada getaran halus, bukan rasa takut, melainkan tekad. Ia tahu musuh itu tidak bisa dilawan hanya dengan pasukan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berhubungan dengan cahaya yang kini ada di dalam dirinya. Malam harinya, saat semua tertidur, Ruby muncul lagi di kamarnya. "Putri," katanya dengan wajah cemas, "kegelapan itu sudah mulai menelan hutan di utara. Jika dibiarkan, dalam beberapa hari akan sampai ke perbatasan Berilan." Putri Strawberry berdiri tegak. "Apa yang bisa kulakukan, Ruby?" Roh kecil itu menatapnya dengan mata lembut. "Kau harus mencari sumber stroberi sejati, tempat pertama kali buah kehidupan itu tumbuh. Di sanalah kau bisa memulihkan kekuatannya." "Tapi di mana tempat itu?" tanya Putri Strawberry. Ruby mengeluarkan secarik peta kecil yang berkilau merah muda. "Peta ini akan menuntunmu. Tapi perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus melewati hutan jamur, sungai manisan, dan gunung es hitam." Putri Strawberry menggenggam peta itu erat-erat. "Kalau itu jalan yang harus kutempuh untuk menyelamatkan Berilan, maka aku akan pergi." Ruby tersenyum bangga. "Kau memiliki hati yang kuat, Putri. Hati seindah warna stroberi yang matang sempurna." Pagi pun tiba. Langit utara semakin gelap dan kabut perlahan menutupi sebagian tanah kerajaan. Tapi di istana, dari balik jendela kamarnya, tampak cahaya merah muda lembut memancar dari Putri Strawberry. Ia menatap jauh ke arah utara, lalu berbisik pelan. "Jika kegelapan datang padaku, maka aku akan datang menjemput cahaya." Perjalanan dimulai. Pagi di Berilan terasa berbeda. Kabut tipis menutupi kebun stroberi, dan udara membawa aroma lembut yang seolah mengucapkan selamat jalan. Di depan gerbang istana, Putri Strawberry berdiri dengan jubah merah muda dan tudung hijau muda, siap untuk berangkat. Ruby, roh kecil yang setia, berkilau di sampingnya. "Apakah kau yakin ingin pergi sendiri?" Putri Strawberry tersenyum lembut. "Aku harus melakukannya. Tanah ini bergantung pada cahaya stroberi ajaib. Jika aku tidak mencari sumbernya, siapa lagi?" Raja dan ratu datang mendekat. Wajah mereka hangat namun penuh kekhawatiran. "Kau sudah tumbuh menjadi putri yang berani," kata sang raja. Ratu menambahkan, "Ingat,
keberanian tak berarti tanpa kebaikan hati. Jadilah cahaya, bahkan di tempat paling gelap. Putri Strawberry memeluk mereka sebelum melangkah. Aku berjanji akan pulang membawa harapan. Begitu matahari muncul, ia meninggalkan istana. Angin pagi membelai rambutnya, dan setiap langkah terasa membawa doa. Ruby melayang di depan, menuntun jalan menuju utara, tempat misteri menanti. Dalam perjalanan, seekor kelinci kecil berwarna putih melompat dari semak-semak. "Halo, aku Rollo. Aku tahu jalan menuju hutan jamur raksasa," katanya ceria. Putri Strawberry tersenyum. "Kalau begitu, ayo ikut bersamaku." Mereka pun bertiga berjalan bersama, Putri Strawberry, Ruby, dan Rollo. Jalan di depan penuh tantangan, padang bunga yang mulai layu, sungai yang hampir kering, dan langit yang perlahan mendung. Namun semangat sang putri tak pernah pudar. Menjelang sore, mereka tiba di tepi hutan jamur raksasa. Pepohonan tinggi menutupi cahaya, dan kabut ungu bergulung perlahan di antara akar-akar besar. Ruby berbisik, "Berhati-hatilah, Putri. Tempat ini bukan hutan biasa." Putri Strawberry menatap dalam, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa. Selama kita bersama, aku yakin kita akan menemukan jalan." Dengan langkah pasti, ia melangkah masuk ke hutan itu, meninggalkan sinar matahari di belakang, dan memulai babak baru dari petualangan panjangnya. Hutan jamur raksasa. Kabut ungu menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Jamur-jamur besar tumbuh di mana-mana, sebagian bahkan setinggi pohon. Beberapa berwarna ungu tua, sebagian merah muda berkilau, dan yang lain memancarkan cahaya lembut seperti lentera. Putri Strawberry menatap sekeliling dengan rasa takjub sekaligus waspada. "Tempat ini indah, tapi juga aneh," katanya pelan. Ruby mengangguk. Jamur di sini menyerap cahaya dari tanah berilan. Jika terlalu banyak yang layu, cahayanya akan menghilang sepenuhnya. Rollo si kelinci melompat-lompat di depan mereka. "Awas, jangan injak jamur biru. Katanya bisa membuatmu mengantuk selama 3 hari. Putri Strawberry tertawa kecil. "Terima kasih, Rollo. Aku akan berhati-hati." Namun semakin dalam mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Tak ada kicauan burung, hanya suara embusan angin yang menggema di antara batang jamur besar. Di tengah kabut, terdengar langkah berat, dan dari balik jamur muncul makhluk tinggi berkulit abu-abu dengan mata hijau menyala. "Siapa kalian yang berani memasuki wilayahku?" Suaranya berat dan bergema. Putri Strawberry menatapnya tanpa gentar. "Aku Putri Strawberry dari Berilan. Aku datang mencari cahaya yang hilang agar tanah kami bisa hidup kembali." Makhluk itu mendengus, tapi matanya perlahan melunak. "Berilan, sudah lama aku tak mendengar nama itu. Aku penjaga hutan ini, Tuan Morello. Cahaya yang kau cari mungkin ada di balik lembah utara, tapi jalan ke sana tak mudah. Ada rintangan yang akan menguji hatimu." Putri Strawberry menunduk sopan. "Aku siap menghadapinya demi rakyatku." Tuan Morello mengangkat tangan besar, dan dari tanah muncul lentera kecil berisi api hijau. "Bawalah ini. Api ini akan melindungimu dari kabut gelap. Tapi ingat, jika hatimu mulai ragu, nyalanya akan padam." Putri Strawberry menerima lentera itu dengan kedua tangan. Cahaya hijau bergetar lembut di wajahnya, membuatnya tampak bersinar di tengah kabut. "Terima kasih, Tuan Morello. Aku tak akan menyia-nyiakannya." Sebelum pergi, penjaga itu menatapnya tajam. "Dan satu hal lagi,
Hati-hati dengan bisikan bayangan. Mereka hidup dari ketakutanmu. Ruby menelan ludah kecil. Bisikan bayangan? Apa itu? Namun sebelum ia selesai, kabut di sekeliling mereka mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Putri Strawberry menggenggam lentera erat-erat. Ayo, kita lanjut sebelum malam benar-benar jatuh. Mereka pun berjalan perlahan menembus kabut yang semakin tebal. Di setiap langkah, suara samar terdengar memanggil nama sang putri, lembut namun menyeramkan. Dan di balik bayangan jamur raksasa, sepasang mata misterius tampak mengintai. Hutan ajaib stroberi. Putri Strawberry, Ruby, dan Rolo tiba di hutan ajaib stroberi. Tempat pepohonannya berwarna merah muda dan udara dipenuhi aroma manis buah segar. Indah sekali, ujar Rolo kagum. Ruby berbisik, hati-hati, keindahan di sini bisa menipu. Tiba-tiba, kabut turun dan muncul suara lembut. Putri Strawberry, apa yang kau cari di sini? Putri Strawberry menatap ke depan. Aku ingin mengembalikan cahaya stroberi ajaib agar berilan hidup kembali. Dari kabut itu muncul roh hutan, berambut putih dan bermata lembut. Kalau begitu, buktikan hatimu. Tanah di bawah kaki Putri Strawberry berubah menjadi cermin. Ia melihat bayangannya sendiri yang tampak letih dan takut. Bayangan itu berkata, "Kau bisa menyerah sekarang." Putri Strawberry menggeleng. "Aku tidak akan menyerah demi rakyatku." Cermin itu pecah menjadi cahaya yang menyatu ke dalam lentera hijaunya. Roh hutan tersenyum. "Hatimu tulus. Teruslah berjalan." Kabut sirna, dan lentera Putri Strawberry bersinar sedikit lebih terang. Ia melangkah keluar dari hutan, membawa harapan baru. Danau berbintang. Malam mulai turun ketika Putri Strawberry, Ruby, dan Rolo tiba di danau berbintang. Airnya memantulkan langit malam dengan jutaan bintang berkilau di permukaannya, membuat tempat itu tampak seperti surga kecil di bumi. "Lihat, airnya berkilau seperti permata," kata Rolo takjub. Ruby mengangguk. Legenda mengatakan, cahaya stroberi ajaib pernah singgah di sini. Putri Strawberry berjalan mendekat, namun tiba-tiba air bergetar lembut. Dari tengah danau muncul sosok perempuan berambut perak panjang, matanya bersinar biru lembut. "Aku penjaga danau," ucapnya tenang. "Air ini akan memuji kebenaran hatimu, wahai putri." Permukaan air berubah menjadi cermin, menampilkan dua bayangan Putri Strawberry, satu bersinar lembut, satu muram dan ragu. Bayangan gelapnya berkata pelan, "Kau takut gagal, bukan? Dunia terlalu berat untukmu." Putri Strawberry menatap pantulan itu. "Ya, aku takut, tapi aku memilih untuk terus berjalan. Karena cinta pada berilan lebih besar dari ketakutanku." Cahaya dari danau berpendar, lalu berubah menjadi sinar merah muda yang terbang ke lentera hijaunya. Penjaga danau tersenyum hangat. "Hatimu tulus. Cahaya akan menuntun langkahmu." Putri Strawberry menunduk hormat. Ketika mereka meninggalkan danau, lentera di tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah bintang-bintang ikut berdoa untuk keberaniannya. Bayangan di balik cahaya. Perjalanan Putri Strawberry berlanjut menuju utara, tempat angin berhembus dingin dan langit tertutup awan kelabu. Lentera hijaunya kini bersinar terang, namun di balik cahaya itu, bayangan gelap mulai mengikuti mereka diam-diam. Ruby terbang di sisi Putri Strawberry. "Kau merasakannya, bukan? Ada sesuatu yang tidak beres." Putri Strawberry mengangguk pelan. "Ya, seolah ada yang menunggu kita." Ketika mereka melewati padang tandus,
kabut hitam muncul dari tanah. Dari dalamnya keluar bayangan besar menyerupai dirinya sendiri, namun dengan mata merah dan senyum kejam. Rolo ketakutan. "Putri, itu kamu?" Bayangan itu berbicara, suaranya seperti gema. "Aku adalah sisi gelapmu. Semua rasa takut, ragu, dan kesedihan yang kau sembunyikan." Putri Strawberry menggenggam lentera erat. "Aku tidak akan menyangkal bagian diriku, tapi aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hatiku." Bayangan itu tertawa, lalu melayang cepat ke arahnya. Lentera bergetar, cahayanya menurun sesaat. Tapi Putri Strawberry menutup mata, menarik napas dalam, dan berbisik. Cahaya sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi keberanian untuk tetap percaya. Cahaya lentera tiba-tiba memancar kuat, menelan kabut hitam itu hingga menghilang. Ruby dan Rolo menatap kagum. "Kau berhasil menaklukkan bayanganmu sendiri," kata Ruby lembut. Putri Strawberry tersenyum kecil. "Aku tidak menaklukkannya. Aku menerimanya, karena bahkan dalam kegelapan, masih ada cahaya kecil yang menuntun." Langit yang tadi kelabu perlahan berubah merah muda keemasan. Angin membawa aroma stroberi segar, tanda perjalanan mereka hampir mencapai tujuan. Lentera bersinar lembut, seolah berbisik bahwa cahaya sejati kini sudah sepenuhnya hidup di dalam hati sang putri. Rahasia stroberi ajaib. Putri Strawberry akhirnya tiba di Gunung Cahaya, tempat asal stroberi ajaib. Angin berhembus dingin, dan di puncaknya tampak cahaya merah muda yang berkelap-kelip redup. "Di sanalah sumbernya," kata Ruby pelan. Putri Strawberry menatap ke atas. "Kita harus menyelamatkan cahayanya." Saat mereka sampai di puncak, terlihat pohon stroberi raksasa dengan buah bercahaya lembut. Tapi di hadapannya berdiri sosok berjubah hitam, Ravenna. "Aku penjaga lama yang dibuang," kata Ravenna dingin. "Cahaya itu seharusnya milikku." Putri Strawberry menjawab, "Cahaya hanya memilih hati yang tulus." Ravenna mengangkat tangannya, memunculkan bayangan hitam. Putri Strawberry menutup mata dan mengangkat lentera hijaunya tinggi. "Aku tidak melawanmu, tapi aku ingin menghidupkan cahaya ini untuk berilan." Cahaya merah muda memancar dari lentera, membungkus pohon besar itu. Daun-daunnya bersinar, buahnya kembali berwarna cerah. Ravenna menatap tak percaya. "Kau berhasil." Putri Strawberry tersenyum lembut. "Kegelapan tidak bisa mengalahkan cinta." Ravenna perlahan memudar bersama kabut hitam. Lentera kini bersinar penuh, menandakan stroberi ajaib telah pulih. Kembali ke berilan. Dengan lentera hijau yang kini bersinar terang, Putri Strawberry menuruni Gunung Cahaya bersama Ruby dan Rolo. Langit mulai cerah, awan kelabu perlahan sirna, dan aroma manis stroberi memenuhi udara. "Lihat, berilan menunggu kita," kata Ruby lembut. Putri Strawberry tersenyum haru. "Akhirnya, kita pulang." Sesampainya di gerbang kerajaan, rakyat sudah berkumpul. Mereka bersorak, meneteskan air mata bahagia. "Putri kami kembali," teriak mereka serentak. Putri Strawberry melangkah ke tengah alun-alun, mengangkat lentera tinggi di atas kepala. "Untuk berilan, untuk cinta dan harapan, kembalilah cahaya stroberi." Sinar merah muda dari lentera melesat ke langit, lalu turun seperti hujan cahaya. Tanaman stroberi yang layu kembali segar, bunga bermekaran, dan udara dipenuhi warna. Sungai-sungai berkilau, tanah subur kembali. Rakyat berpelukan gembira. Anak-anak menari, dan lonceng kerajaan berdentang tanda kehidupan baru. Ruby menatap Putri Strawberry sambil tersenyum.
kau telah menyelamatkan semuanya." Putri Strawberry menjawab lembut, "Tidak sendirian. Cahaya ini hidup karena hati setiap orang di Berilan." Malamnya, diadakan festival stroberi terbesar dalam sejarah. Lentera-lentera merah muda menghiasi langit dan aroma manis memenuhi seluruh kerajaan. Putri Strawberry berdiri di balkon istana, menatap bintang-bintang yang bersinar di atas. Ruby hinggap di bahunya, berbisik, "Perjalananmu sudah berakhir, Putri." Putri Strawberry tersenyum damai. "Ya, tapi cahaya sejati tidak pernah padam. Selama kita saling percaya, Berilan akan selalu bercahaya." Bintang-bintang berkelip lembut, dan di bawahnya, kerajaan Berilan bersinar penuh cinta dan kehangatan selamanya.